paling banyak sejarah itu. Dulu Nabi Ibrahim sudah lanjut, sudah tua ketika kita. Nah kita alhamdulillah nih rata-rata kelas 4, kelas 5, ya paling gede-gedenya SMP begitu ya. Di antaranya lagi ajaran Nabi Ibrahim yang masih ada dan disampaikan, dilaksanakan oleh kanjeng Nabi kita adalah tawaf. Itu udah ada zaman sononya. Lempar jumroh ketika pergi haji. Itu ceritanya Nabi Ibrahim digoda setan. Karena kesel Nabi Ibrahim, setan ditimpuk pakai batu. Kemudian selanjutnya ada lagi misalnya sa'i antara Safa dan Marwah. Ini tujuannya untuk mengenang bagaimana perjuangan Siti Hajar, istri keduanya baginda Nabi Ibrahim dalam proses mencari air untuk Ismail putranya. Gitu. Ada banyak hal. Ini ciri khas Islam, tidak melupakan sesuatu yang baik. Nah, kita pun harus ingat. Bapak punya senter. Senter itu sudah dikhitan, sudah kepotong. Tentunya itu adalah berkat dari kedua orang tua, perjuangan orang tua. Oleh karena itu, jangan melupakan jasa kedua orang tua kita. Mau orang tua, mau mertua sama. Beliau adalah orang tua kita. Jadi orang tua itu ada 3. Satu, orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, guru, itu juga orang tua kita. Atau orang yang dituakan, termasuk diantaranya adalah mertua. Itu adalah orang tua kita. Harus kita hormati dan kita muliakan. Meskipun bapak saat ini sudah usia lebih dari 40 tahun, tetap harus mengingat jasa orang tua. Adanya bapak lahir ke dunia tentunya berkat kedua orang tua. Ketika bapak nengok ke bawah, loh saya punya senter, ada belalai. Belalai itu udah kepotong. Itu pun juga jasa orang tua. Bagaimana pedihnya zaman itu. Tega nggak tega harus dilakukan. Mungkin sampai nangis meneteskan air mata. Belum lagi ketika rewel di tengah malam. Itu adalah jasa orang tua. Jangan mentang-mentang sudah usia 40 tahun, orang tua sudah meninggal 10 tahun yang lalu, tidak pernah didoakan sama sekali. Ya, harus didoakan. Ingat-ingat orang tua pas lebaran doang, itu pun juga sehelo. Pak, nih cucumu udah dateng. Ini anak pertama, nih kamu cucumu nih Pak, udah gede sekarang. Baca Fatihah kagak, baca Yasin kagak, baca tahlil kagak. Cuman pamitan gitu doang. Nah untung aja gak ada jawaban. Coba kalau ada jawaban. Misalnya Pak Lubis ngomong begitu, apaan bis? Kabur. Lah kabur, hibrid jadinya.
inilah jasa-jasa orang tua. Termasuk kita bisa mengenal Islam saat ini juga karena orang tua. Sekaligus jasa para penyebar Islam zaman dahulu. Makanya kalau ada bilang sholawat itu bid'ah, hadrah bid'ah, jalanin terus, makin kenceng kalau bisa. Gitu ya. Kita bisa mengenal pujian Tonggo atiku ana limang perkara, sambil sholawatan, sambil pujian, dilanggar-langgar di surau, di masjid-masjid zaman dulu, barokah daripada para aulia illah. Ziarah ke Wali Songo musyrik. Kita bisa kenal Islam karena beliau. Soekarno dijadikan sebagai proklamator, diabadikan namanya menjadi sebuah bandara internasional, bahkan diberikan nama di jalan. Ada patungnya, ada museumnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenang sejarah. Nah, kita sekarang ini umat Islam sedang dihilangkan sejarahnya untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kalau ke Kota Lama, ya itu ada museum BRI, ada museum wayang. Wayang ada museumnya. Ada beberapa museum yang di sana. Ada museum Bahari. Bagaimana perkembangan Angkatan Laut Indonesia. Semua tergambar. Kenapa harus ada museum-museum itu? Agar rakyat Indonesia tidak kehilangan sejarah. Ada museum kemerdekaan. Ketika Bapak ke Monas, kemudian masuk ke bawah kolong Monas, di situ ada gambaran replika. Bagaimana perjuangan Indonesia, bagaimana pembangunan monumen nasional, siapa yang merancang, arsiteknya dari mana, semua tergambar di sana. Apa tujuannya? Agar rakyat Indonesia tidak kehilangan jejak sejarahnya. Nah, kita umat Islam saat ini Masya Allah, sudah banyak yang akan dihilangkan. Apalagi aliran-aliran baru yang sebentar-bentar dikit-dikit bid'ah, yang dikit-dikit syirik, dikit-dikit enggak sunnah. Masih banyak sunnahnya Nabi, ya, masih banyak sunnahnya Nabi. Kalau hanya ingin puasa Senin Kemis dari zaman jebot, puasa Senin Kemis itu ada, ngapa baru tahun 2021? Kemana baik? Puasa 3 hari sunnah Ayyamul Bid, 13, 14, 15, setiap penanggalan bulan, sudah zaman dulu itu ada. Baru tahu, lah kemana baik? Baru ngaji. Gitu. Oleh karena itu, sunnah-sunnah yang seperti itu sudah lumrah. Dari zaman saya SD udah dipelajari. Tinggal kita jalankan. Wali Songo dibilang nggak ada. Nah, coba buka di YouTube. Wali Songo itu nggak ada sejarahnya.
mana kitabnya? Kalau Imam Bukhari ada kitabnya. Oh. Imam Nasai ada kitabnya. Wali Songo kagak ada kitabnya. Kita sudah akan dihilangkan. Lu kenal Islam itu dari mana? Bukan dari Imam Bukhari. Gitu. Kita rakyat Indonesia kenal Islam dari para wali Allah, wali Songo, mulai dari Syekh Sunan Gunung Jati. Paling tua para wali Allah adalah di Surabaya, Sunan Ampel, Raden Rahmat. Pak Rahmat. Tapi bukan Pak Rahmat, bukan. Kalau Rahmat ini mah jauh. Saya nitip pesan kalau untuk Pak Rahmat jangan suruh nantiin Pak Sule, jangan, takut salah nabuh. Yang ditabuh bukan gitu ya, Masya Allah. Ya. Para wali Songo, Raden Rahmat punya orang tua namanya Maulana Makhdum Ibrahim atau Ibrahim As-Samarkandi, karena beliau dari Samarkand. Islam datang disebarkan oleh ulama-ulama yang berasal dari Samarkand. Di situ perjuangannya Masya Allah, bahasanya beda, beliau sendirian, masih sistem kerajaan. Menyebarkan di golongan Hindu Buddha saat itu nyawa taruhannya. Tapi karena wali Songo ini luar biasa, bagaimana Sunan Kudus, bagaimana Sunan Bonang, bagaimana Sunan Kalijogo, menciptakan gending-gending, menciptakan wayang, tujuannya menarik umat Hindu Buddha saat itu untuk memeluk Islam. Nah, kita yang sekarang sudah kenal Islam, wah itu mah bid'ah, itu mah tidak sunnah. Nabi tidak mengadakan demikian. Nah, coba orang yang ngomong begitu suruh dakwah di Papua sono, kalau nggak dipanggang. Kasih kotek. Untuk merubah orang Papua dari pakai koteka ke pakai baju itu bertahun-tahun, sampai sekarang susah banget. Gitu ya. Jadi Islam saat ini ya, sudah mulai dipecah belah. Yang terpenting jangan membuat gaduh. Saya pesankan kepada teman-teman yang berbeda pendapat tentang itu, silahkan jalani dengan keyakinan masing-masing. Jangan saling mengganggu. Kalau mengganggu kemanapun saya uber. Gitu. Mengganggu kerukunan, mengganggu kenyamanan, mengganggu kekompakan warga RT 10, kemanapun saya uber. Kalau perlu gurunya suruh datang kemari. Dan bagi yang doyan sholawat, yang suka sholawat, yakini bahwa sholawat itu bernilai ibadah. Adapun pakai hadroh dan lain sebagainya menambah semangat. Wah, zaman Nabi gak ada hadroh, zaman Nabi gak ada YouTube, makanya jangan dakwah di YouTube. Dakwah di YouTube bid'ah. Nah, sekarang orang itu kebanyakan rata-rata ilmunya dari Syekh Google.
Dari ulama namanya al-alim al-alama Ayyutubi. Gitu. Di rumah ngerem sebulan, ngapalin dalil, ngapalin hadis, buka YouTube. Keluar rumah udah seperti turun gunungnya Sunan Kalijogo. Tapa 3 tahun di pinggir kali. Masya Allah. Sampai lumutan-lumutan itu Sunan Kalijogo. Buka di daerah-daerah Kadilangu di sana, daerah Semarang itu dengan pewayangan luar biasa. Ulama-ulama zaman dulu, agar kita tidak kehilangan sejarah, agar kita tidak kehilangan jejak siapa penyebar Islam di Indonesia, sehingga sampailah kepada guru kita, guru kita, sampailah kepada kita. Nah begitu. Bahkan ada siapa sih? Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, hafal Quran kagak, hafal hadis kagak, kritik Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu namanya orang su'ul adab. Gitu ya. Orang su'ul adab ya begitu. Kalau nggak tahu sejarahnya, diem, daripada nanti saya lebar pakai sendal gitu. Kalau bahasa Jawanya, kalau nggak tahu mingkem ojo kakean bacot gitu. Ya, jadi kita umat Islam harus saling menghargai. Yang suka sholawat, gali terus makna sholawatnya, yang dibaca itu kandungannya apa, maknanya seperti apa. Yang gak suka tahlil, udah diem, anteng, udah saya, kamu, kamu. Nanti yang menilai ada hakim yang paling adil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan Allah yang nilai. Kita mah manusia gak berhak nilai. Tapi kalau yang namanya semut itu diinjek-injek terus, ya lama-lama dia gigit gitu. Jangan coba-coba ngelawan semut. Biar kata kecil kita dikeroyok habis bener. Itu semut, apalagi semut merah, itu Masya Allah luar biasa. Apa yang dimuliakan oleh Allah, inilah sejarah daripada khitan, ya, sampai bisa masuk ke Indonesia. Khitan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim, terus sampai ke Nabi Ismail, terus sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Orang Indonesia kenal khitan dari mana? Saat itu dibawa oleh sahabat dibawa tabi'in, atba'at tabi'in, terus sampailah menyebar ke Indonesia. Orang pertama kali Timur Tengah yang masuk ke Indonesia makamnya ada di Aceh. Dan banyak guru-guru kita, ulama-ulama Indonesia yang berguru langsung ke Timur Tengah. Bahkan Masya Allah, Syekhuna Maimun Zubair itu dimakamkan di Ma'la. Orang Indonesia tapi punya makam di Ma'la. Makam di Ma'la itu luar biasa, orang-orang terhormat. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani itu makamnya di Ma'la. Gitu. Nah, kita harus tahu sejarah kita, kita harus tahu dari mana kita. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan
sedikit ulasan ini bisa membawa pencerahan kepada kita bahwa sebesar apapun diri kita, kita tetap menjadi seorang anak. Pak Dedi yang sudah hampir 60 tahun tetap anak. Oleh karena itu jangan lupakan orang tua dan mertua, itu sama-sama kita hormati. Jangan sampai kalau ada mertua kesini itu senang banget, alhamdulillah mertua saya kesini. Kenapa Pak? Ada yang gantiin ngomong. Wah, mantu kurang ajar kalau begitu. Muliakan orang tua, memuliakan pula mertua. Alhamdulillah orang mertua saya kesini. Kenapa? Ada yang dandanin pintu saya. Haji mumpung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.